Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pertemuan kita kedua ini dalam proses pembelajaran daring atau proses pembelajaran online. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan materi kita tentang surat lamaran kerja. Di pertemuan dua ini akan kita bahas kembali tentang pengertian daripada surat lamaran kerja. Di sini bisa kita lihat, surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat ini juga dapat didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Kemudian, surat lamaran kerja berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Tertariknya perusahaan terhadap lamaran tersebut ditandai oleh datangnya panggilan atau jawaban kepada pelamar, baik disampaikan secara langsung melalui telepon maupun melalui surat panggilan. Kemudian kita lihat lagi isi surat lamaran kerja. Di sini akan terbagi pertama persuasif, artinya ditulis dengan gaya yang menarik dan memberikan keyakinan tentang kecakapan, kemampuan, dan kesungguhan bekerja. Kemudian yang kedua isinya ini harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalan. Selanjutnya 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran kerja. Yang pertama, jabatan yang diinginkan. Yang kedua, identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Struktur surat lamaran kerja. Di pertemuan lalu sudah kita bahas ini, tapi lebih bagus lagi kalau kita ulas kembali. Pertama, tanggal surat. Kemudian hal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini adalah isi daripada surat. Selanjutnya kita lihat lagi ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam surat. Yang tentunya adalah bahasa baku yang digunakan. Nah, di sini kita lihat tidak dipengaruhi bahasa daerah. Jadi dialek-dialek tertentu tidak bisa digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Karena ini adalah termasuk salah satu surat resmi. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Jadi bukan bahasa dalam percakapan. Kemudian yang keempat, pemakaian imbuhan eksplisit. Kemudian unsur-unsur kalimat lengkap. Yang dimaksud kalimat lengkap itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Kemudian pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. Lalu tidak rancu. Kemudian tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Selanjutnya, kaidah-kaidah bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti tunggal, yaitu saya. Lalu menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Selanjutnya, menggunakan kalimat bertujuan. 4. Menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Yang kelima, menggunakan kalimat pemerincian ketika berkaitan dengan identitas diri.
Kemudian menggunakan kalimat persuasif atau pengharapan dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Menentukan tujuan penulisan surat, mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan, mengumpulkan bahan atau dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan dari pemasang iklan, seperti ijazah, fotokopi KTP, dan surat keterangan kelakuan baik. Kemudian menyusun kerangka surat, lalu mengembangkan kerangka surat. Nah, demikianlah struktur langkah-langkah, kemudian tujuan daripada membuat surat lamaran kerja. Selanjutnya, untuk tugas kita kali ini, kita akan mencoba membuat sebuah surat lamaran kerja. Jadi diharapkan kalian menyiapkan kertas HVS, ya, dan inilah contoh surat ini bisa nanti kalian dapatkan di deskripsi sebentar. Nanti saya tuliskan linknya ya. Nah, ini kita bisa lihat contoh. Ini ada, nah, dibesarkan sedikit. Nah, ini bisa dicontoh, misalnya tempat tulisan surat, kemudian kepada yang terhormat. Nah, ini dilihat contohnya. Kemudian nanti yang kosong ini, yang titik-titik ini, kalian isi dengan nama sendiri ya. Kemudian tempat tanggal lahir sendiri, alamat rumah sendiri, telepon sendiri, kemudian email. Yang lainnya ini tinggal ditulis kembali, ditulis tangan dengan menggunakan huruf kapital. Tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada stiker, tidak boleh ada tip X. Pokoknya surat lamaran kerja itu harus sesempurna mungkin, ya. Nah, kemudian semuanya diikuti seperti ini. Nah, terakhir di sini hormat saya, nama di sini sesuai dengan yang ada di sini, ya, disamakan. Kemudian ada tanda tangan. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa tugas kita kali ini adalah membuat sebuah contoh surat lamaran pekerjaan, nah, yang ditujukan kepada PT PLN Persero Wilayah ya di Makassar. Ini sebuah contoh ya. Nah, ini ditulis tangan dengan menggunakan huruf kapital di atas kertas HVS. Jadi kita perhatikan dulu juga simetrisnya, berapa jaraknya dari atas, dari sebelah kiri, dari sebelah kanannya, sampai juga sebelah bawah juga. Jadi harus betul-betul simetris. Dan perlu diingatkan kembali bahwa dalam surat tersebut tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada tip X, tidak boleh ada stiker. Jadi tulisannya harus betul-betul sempurna. Demikian. Nanti misalnya kalau ada yang mau ditanyakan, bisa chat saya di WA. Demikian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.